bacaan hamdalah tujuannya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sudah kita ketahui bersama dalam rangka KSP di tahun 2024-2025, yaitu pembentukan komunitas belajar atau KOMBEL yang saat ini harus kita laksanakan. Dan saya sendiri mempertegaskan bahwa kita akan melaksanakan komunitas belajar agar guru menetralisir siswanya, baik pada waktu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi saya hari ini hanya membacakan saja ya untuk panitia komunitas belajar di tahun 2024-2025. Sebagai penanggung jawab saya sendiri dan pengarah 1 Ibu Maulidah Fatimah untuk standar prosesnya. Kemudian standar Satpras pengarah 2 Bapak Andris Yuliansyah Junaidi SPD, Guru TIK. Untuk ketua komunitasnya yaitu Ibu Sinta Mita Saminda SPD, Guru IPA standar penilaian. Untuk sekretaris standar proses Ibu Sofia. Untuk lebih jelasnya dan detailnya hal ini, masalah KOMBEL akan dijelaskan langsung oleh Ibu Happy Amalia Sutanti SPD bagian kurikulum. Beliau akan memaparkan tentang komunitas belajar dalam sekolah ramah guru. Kepada Bu Happy saya persilahkan, waktu yang akan dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya selaku ketua komunitas yang kemarin sudah mengikuti rapat komunitas mengenai KOMBEL, saya akan menyampaikan sosialisasi sedikit tentang apa itu KOMBEL. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melihat di layar komunitas KOMBEL atau biasanya disingkat dengan KOMBEL dalam sekolah itu adalah kegiatan di mana beberapa guru yang nanti bisa dibimbing oleh kepala sekolah untuk menyusun atau merencanakan suatu kegiatan yang mana bisa memberikan solusi dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi nanti setiap guru itu wajib mempunyai masalah yang beliau hadapi di dalam kelas. Masalahnya bisa apa saja, bisa mengalami kesulitan belajar, misalnya bolos sekolah ada, kemudian kesulitan dalam berhitung atau memahami
belajar, yaitu tadi ya, kegiatan di mana kita bisa sharing sesama guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga adalah sama ini ya, lalu kan kita sudah di dalam sekolah. Komite pembeli itu paling lingkup kecil adalah di sekolah. Kemudian nanti komite pembel di mana ketuanya itu nanti menampung semua masalah dan kemudian menerapkan solusi-solusi yang mungkin bisa mengatasi. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin untuk ketua pembel ini bisa bertemu dengan komite pembel yang lebih besar. Jadi sekecamatan Sampang misalnya seperti itu, untuk menyampaikan saya punya solusi ini, ya kan, punya masalah ini, kemudian saya beri solusi ini, ternyata berhasil. Nah itu bisa menjadikan ilmu baru bagi guru yang lain. Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Komunitas belajar itu bisa dilakukan di dalam sekolah, antar sekolah pendidikan, maksudnya perwakilan dari sekolah misal SMP Arafat bertemu dengan perwakilan dengan misal 3 sekolah, Darul Syahid atau Abu Basar seperti ini, mengadakan pembel tersendiri untuk apa tadi tujuannya itu, untuk mengukur di mana setiap sekolah itu bisa mengatasi kesulitan belajar di lingkungan sekolahnya sendiri. Komunitas belajar bisa diambil atau bisa mencari sumber informasi, bisa melalui PMM, kemudian mengikuti webinar, kemudian narasumber dalam melakukan praktik baik, kemudian mitra pembangunan dan help desk terpusat. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya, apa itu komunitas belajar. Jadi sekelompok pendidik atau sekelompok guru yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan, maksud saya tadi ya. Jadi dilakukan 2 minggu sekali dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar musik. Nah, dengan hasil belajarnya apa? Kebutuhan belajar siswa tercapai. Berlandaskan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada unek-unek di dalam hati teman-teman semua. Lanjut.